Reza terpaksa ikuti permainan Pramana demi keselamatan Mirsa. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron wanita istimewa yang tayang pada hari ini. Duh, kenapa ya? Jujur, Mimin merasa sangat amat kesal, marah, dan kayak nggak terima gitu. Kenapa ya alur ceritanya malah dibuat seperti ini, seolah tidak ada ketegasan lagi gitu di dirinya Reza gitu ya. Gimana ya? Biasanya kan Reza ini tuh selalu bisa untuk menyelesaikan masalah Mirsa, tapi kok gampang sekali disetirin sama Pak Pramana. Kesel gak sih kalian semua? Aduh, ya kita tahu ya guys ya, kalau memang tes DNA-nya memang memberikan sampel yang benar gitu ya, sampel antara Mirsa dan Akira. Tapi ada satu hal yang membuat Mimin tuh jadi bertanya-tanya. Ya kalau emang harus ada tes DNA, kenapa Akiranya nggak ikut ke sana gitu. Kemudian ditambah lagi dengan banyak sekali kejanggalan gitu ya, yang mestinya itu tuh membuat Mirsa ya jadi harus mengantisipasi dong. Taulah kalau si kalau si Radit dan Pak Pramana ini tuh kan bukan orang yang baik gitu ya. Mirsa kan udah tahu juga kan hal tersebut. Tapi kenapa Mirsanya membiarkan begitu saja dan gak curiga gitu kalau sampel yang dibawa sama Pak Pramana dan Radit itu bisa jadi saja sampel yang ditukar. Iya kan? Reza juga seperti itu. Jujur Mimin agak keselnya ya, Reza kesel ya guys ya. Emang sih kesel kita tuh ya sama Reza. Cuma ini kan permasalahannya ada pada si Pak Pramananya ya, yang benar-benar kurang ajar gitu. Mengusahakan segalanya hanya untuk memberikan kebahagiaan pada Karina. Dan jujur, Mimin benar-benar gedek melihat trailer hari ini di mana Karina merasa bahagia banget kalau Akira itu tidak diambil sama Mirsa karena tes DNA-nya tidak cocok. Aduh, gak tahu lagi deh ya. Mimin tuh benar-benar keselnya tuh kenapa alur ceritanya kayak gini banget gitu. Kayak yang gak ada kebahagiaan sedikit pun. Bahkan setelah ratingnya langsung turun seperti ini, kenapa penulisnya hanya diam saja gitu ya? Ya gak sih? Kalian sadar gak sih akan hal tersebut? Dan sekarang ratingnya anjlok banget, banyak yang mogok nonton karena alur ceritanya gampang ditebak dan bikin sakit hati gitu. Coba aja kalau mungkin gak bisa ditebak atau plot twist ya, walaupun pada akhirnya sakit hati, tapi kalau pembawaannya enak gitu ya untuk ditonton, pastinya orang-orang pada mau nih nonton kelanjutan sinetron ini. Tapi kalau dari trailernya aja udah memperlihatkan si Mirsanya menderita lagi, nangis lagi, kemudian gak bisa mendapatkan hak asuhnya Akira juga. Terus apa gunanya? Waktu itu Mirsa marah-marah. Pokoknya Mirsa itu aktingnya udah oke banget lah ya. Udah hampir marah-marah juga, udah bukan hampir lagi, udah marah-marah kepada Karina. Gak takut sama Pak Pramana, sama ancaman-ancamannya Pak Pramana seperti itu. Tapi apa? Buat apa? Dengan peran Mirsa yang seperti itu, buat apa kalau dia pada akhirnya dibikin menderita lagi gitu ya guys ya. Aduh, permasalahan Mirsa sama Akira ini tuh benar-benar menguras tenaga kita banget ya, menguras emosi kita banget gitu untuk nonton sinetron ini. Karena yang kita harapkan itu cuma satu, bahagia nih si Mirsanya. Ya kalau nggak bisa mendapatkan si
Akira ya udahlah biarin aja lah Akira sama si Karina, toh nanti pada akhirnya Akira juga sadar kok Karina itu pembohong, Karina itu anak manja, Karina itu jahat banget gitu ya. Dan pada akhirnya si Akira juga tahu kok kalau kakak penari itu adalah kakak kandungnya yang memang sengaja dipisahkan oleh Karina karena keegoisannya Karina. Tinggal tunggu waktu aja. Tapi kenapa Mirsa kayak yang gak bisa banget gitu untuk sabar dulu lah sedikit gitu ya, sampai pada akhirnya ya tunggulah si Pramana meninggal dunia gitu ya guys ya. Karena jujur sekarang tuh emang permasalahannya ada pada si Pramana juga sih, dan memang terbukti ya kalau Pramana itu emang bisa dibilang egois dari dulu. Kita tahu lah kalau Pramana itu benar-benar dari awal ya kita ngelihat ya guys, benar-benar bisa dibilang jahat. Dari awal dia meninggalkan Bu Desi meninggalkan dia itu aja kita udah tahu sifat aslinya tuh seperti apa. Dia mabuk, kemudian ya berjudi, ya kan? Makanya ditinggalin sama Ibu Desi. Kemudian dia nikah sama mamanya Karina. Dia memberikan semuanya kepada Karina dan mamanya, dan merasa sangat bersalah ketika Karina harus kehilangan mamanya. Tapi di balik kebahagiaan Karina itu, Karina bisa selamat. Tapi apa yang terjadi? Ayahnya Reza dan Sarah meninggal dunia gara-gara Pak Pramana. Kemudian Pak Pramana juga jahat banget sama Radit. Tapi memang Raditnya jadi gampang sekali dikendalikan sama Pak Pramana. Gara-gara Raditnya ya diancam juga sama Pak Pramana. Kemudian Mirsa. Padahal Mirsa itu adalah anak kandung dari Pak Pramana. Tapi Pak Pramana bersikap sangat amat jahat sama Mirsa. Dan Mimin sangat amat menanti-nantikan banget sih jujur ya. Pak Pramana ini benar-benar dikasih karma, dikasih penyesalan yang luar biasa setelah dia tahu kalau ternyata Mirsa itu adalah anak kandung dia. Dan jujur Mimin gregetnya sama Bu Desi juga nih guys. Bu Desi ini kenapa ya gak jujur aja gitu dari awal kepada Pak Pramana lah minimal, agar Pak Pramana ini tidak mencelakai Mirsa gitu. Sekarang apa? Mirsanya udah sangat amat menderita, tapi Ibu Desi hanya diam saja. Dan masih saja ego dengan diri dia sendiri untuk tetap merahasiakan identitasnya Mirsa dan Pramana dari mereka berdua. Untuk apa? Sekarang nih, Akira dipisahkan dari Mirsa. Dan kebayangkan gimana sakitnya Mirsa dipisahkan dari anak kandung dia sendiri. Dan Ibu Desi harus memposisikan dia sebagai Mirsa juga. Kebayang dong kalau Pak Pramana berusaha untuk mengambil Mirsa dan tidak memperbolehkan Mirsa untuk bersatu kembali dengan Ibu Desi. Gimana perasaannya Ibu Desi? Begitu juga sebenarnya dengan Pak Pramana. Kalau Pak Pramana tahu Mirsa itu adalah anak dia, tentu dia gak akan berbuat jahat sama Mirsa. Gak akan ada yang namanya ancaman kepada Reza. Sayang dia kepada Mirsa dan sayang dia kepada Karina itu bakalan sama. Bahkan mungkin jauh lebih sayang kepada Mirsa daripada Karina. Sekarang Karina ini benar-benar bikin emosi banget ya guys ya. Ngelihat dia bahagia banget ketika tahu kalau hasil tes DNA-nya bisa dimanipulasi. Dia tuh benar-benar happy banget gitu. Dan nantinya dia bakalan bisa merendah-rendahkan Mirsa. Tapi Mirsanya tetap teguh kepada pendirian. Dia yakin kalau Akira itu adalah anak kandung dia. Jadinya dia nekat pergi ke rumahnya Pramana untuk meminta tes DNA ulang. Dan itu membuat semua orang di rumah itu jadi kesel lagi sama Mirsa. Dan pada akhirnya Reza lagi yang dihubungi sama Pramana untuk bisa mengendalikan Mirsa. Dan lagi-lagi si Rezanya sekarang berusaha dikendalikan sama si Pramana. Apa sih kelebihannya Pramana ini ya? Benar-benar Mimin berharap banget deh kalau dia benar-benar cepet-cepet dibikin kismin lagi gitu ya. Karena kalau dia kismin, udah makin kelihatan tuh kebusukan dia, kejahatan dia, dan dia gak akan bisa lagi untuk menutupi. Duit banyak kok buat hal-hal yang jahat, ya gak sih?
Makanya Min kesel banget guys, gak terima gitu dengan alur cerita yang sekarang ini, benar-benar bikin rusuh banget gitu. Dan Reza kan tahu ya kalau Ibu Desi itu merupakan mantan istri dari Pak Pramana. Kenapa Reza nggak nanyain aja kepada Bu Desi gimana caranya untuk bisa mengendalikan si Pramana ini? Kalau sekarang ya gimana lagi? Duh, udah gak sabar banget ya guys ya untuk nonton kelanjutannya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.